Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Angelia Melody dengan studi number 1940101448. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktek kuliah kerja saya selama di Kementerian Keagamaan. Dan di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Haji Heru Setiawan, SEMM. Dan di sini pun saya mengambil judul Tinjauan Motivasi Kerja Pegawai pada Kementerian Keagamaan Negara di Kota Rangkas Bitung. Langsung saja di sini sejarah Kementerian Keagamaan. Secara filosofi sosiopolitis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan pergerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak zaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di sini pun pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan Undang-Undang 1945. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberikan makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Keagamaan ini yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, sekitar 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali berakar pada sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut, di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945. Dan selama di Kementerian Keagamaan pun, saya diberitahukan kode etik pegawai Kementerian Keagamaan. Yang pertama yaitu tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah janji pegawai atau sumpah janji pejabat, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat moderat dalam konteks moderasi, beragama sebagai bentuk pemahaman pengalaman untuk kebersamaan umat, bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang tua. Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan bagi diri sendiri, keluarga maupun orang tua. Memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta mengacu kepada etos kerja, disiplin, produktivitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial. Dan di sini pun ada isi dari lambang Kementerian Keagamaan itu sendiri. Yang pertama di situ dan dia paling atasnya terletak di bagian atas ujung pertemuan tangkai padi dan kapas, ada bintang. Dan selanjutnya ada tangkai kapas dan padi yang melingkar, terdapat 17 kuntum bunga kapas dan 45 butir. Selanjutnya, 8 baris tulisan pada 2 permukaan lembar kitab suci. Kitab suci di atas alas terletak di tengah-tengah lambang, dan yang terakhir yaitu semboyan ikhlas beramal ditulis dalam pita di bawah kitab suci. Di sini pun ada visi dan misi dari Kementerian Keagamaan itu sendiri. Yang pertama yaitu ada visi. Visinya yang berisikan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk misinya sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, memperkuat moderasi keagamaan, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Selanjutnya meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Yang terakhir yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pembahasannya, yang dimana di sini pembahasannya yaitu karena judulnya terdapat motivasi kerja, maka yang saya cantumkan dalam pembahasan pun ada motivasi kerja pada pegawai Kementerian Keagamaan.
yang isinya yaitu bentuk motivasi kerja di Kementerian Keagamaan di Kota Rangkas Bitung, yakni dengan cara selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan atasan maupun kerabat kerja, mengembangkan jabat tangan yang hangat dengan menatap matanya, memberikan pujian yang tulus dan menghargai orang, memberikan senyuman saat bertemu dan berpisah, kemudian biasanya setiap hari, Kepala Kantor selalu memberikan ucapan selamat pagi kepada setiap pegawai. Dan selain daripada itu, untuk memotivasi kerja pegawai, pihak Kemenag juga selalu mengadakan kegiatan outbound secara rutin, 3 bulan sekali. Nah, yang ini tuh bertujuan untuk merefresh pikiran pegawai untuk menjadi lebih jernih dan tidak tertekan akan pekerjaan yang ia kerjakan. Selain daripada itu, kegiatan ini yaitu sebagai wadah untuk membuat pegawai memiliki rasa loyalitas tinggi terhadap Kementerian Keagamaan. Selanjutnya pun di sini ada tujuan dari program motivasi kerja pada kinerja pegawai. Yang pertama ada meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai atas pekerjaannya dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Pemberian motivasi yang diterima diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan seluruh pegawai dan pegawai lebih giat dalam bekerja agar mencapai tingkat motivasi kerja yang diharapkan. Pemberian motivasi kerja diberikan setiap harinya oleh atasan ke seluruh pegawai dengan maksud agar pegawai selalu giat dalam bekerja. Dan untuk selanjutnya ada menumbuhkan sikap positif untuk setiap pegawai Kementerian Keagamaan dengan sesama kerabat agar dapat menciptakan kesuksesan. Kesuksesan itu merupakan gabungan dari beberapa hal, kerja keras, keberuntungan, dan sikap-sikap pegawai mencerminkan siapa dan bagaimana pegawai itu sebenarnya. Dan kesuksesan dalam karir akan sangat dipengaruhi caranya bersikap setiap hari, tak peduli seberapapun ahli atau pintarnya si pegawai itu. Maka dari itu, sikap buruk jika para pegawai memiliki sikap buruk, maka rekan kerjanya pun akan merasakan tidak respect terhadap karyawan tersebut. Sebab dengan menjaga sikap pegawai di lingkungan tempatnya bekerja akan lebih dihargai, bahkan dikagumi rekan kerja dan atasan di kantor. Dan di sini pun ada hambatan dalam menjalankan program motivasi kerja pegawai di Kementerian Keagamaan. Yang pertama ada pegawai tidak merasakan kenyamanan dalam bekerja karena gaji pokok di bawah UMR untuk yang honorer. Walaupun upahnya sesuai dengan waktu kerja yang ditetapkan oleh dinas pemerintahan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan hidup membuat beberapa pegawai merasa tidak puas untuk mendapatkan bonus pegawai. Juga harus mencapai target yang lumayan sulit dijangkau sehingga para pegawai akan merasakan ketidakpuasan dengan gaji pokoknya sendiri. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya semangat kerja pegawai dan loyalitas dalam bekerja pegawai. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu ada dalam menjalankan kegiatan motivasi kerja pegawai di Kementerian Keagamaan, yaitu kurangnya kesadaran diri yang dilakukan atasan terhadap bawahan, hingga mengakibatkan sikap senioritas yang tinggi, dan hal tersebut terbentuk secara turun-temurun. Dan yang untuk nomor 3 yaitu ada hambatan yang diakibatkan dari fasilitas parkir di Kementerian Keagamaan yang kurang atau sempit sehingga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pegawai dalam bekerja. Maka dari itu, tak heran jika penerapan program motivasi kerja di Kementerian Keagamaan ini banyak sekali kendala yang terjadi yang diakibatkan oleh hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya di nomor yang dari mulai nomor 1 dan nomor 3 tersebut. Dan untuk kesimpulannya, kami mengambil dari pembahasan sebelumnya. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu untuk motivasi kerja pegawai, yang pertama selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan atasan maupun kerabat. Dan yang kedua mengadakan kegiatan outbound rutin secara 3 bulan sekali untuk merefresh otak para pegawai. Dan untuk yang nomor 2 yaitu tujuan motivasi kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap positif untuk setiap pegawai Kementerian Keagamaan supaya
supaya atasan dan kerabat bisa lebih respect terhadap kita. Dan yang ketiga yaitu hambatan motivasi kerja. Yang pertama yaitu pegawai tidak merasakan kenyamanan dalam bekerja karena gaji pokok di bawah UMR untuk yang honorer. Dan selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran diri terhadap rekan kerja ataupun atasan. Dan yang terakhir yaitu fasilitas yang diberikan Kementerian Keagamaan di Kota Rangkas Bitung itu yang sangat sempit, yang membuat kenyamanan para pegawai itu jadi lebih kurang. Mungkin sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.